Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mereview hasil dari news GBP pound sterling hari ini, yang mana saya telah entry tadi sebelum news. Tapi kesempatan untuk entry di saat news ini, candlestick yang buat shadow banyak ini, saya tidak dapat ambil berhubungan karena udah masuk waktu maghrib. Jadi karena termasuknya waktu sholat maghrib, jadi saya tunda dulu entry saya untuk news. Namun saya telah dapat sebelumnya itu peluang untuk buy di area sini, ya, setup yang saya ambil di sini. Nah, sekarang saya jelaskan ulang sebagaimana yang telah saya jelaskan di kelas sebelumnya. Kenapa market ketika saat news terjadi gonjang-ganjing ataupun terjun bawah habis itu terbang seperti ini? Kenapa dia mereaksi seperti ini? Ya, turun dia habis itu naik. Nah, jadi alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, sebelum kita lanjut, saya tengokkan dulu news hari ini. Ya, news hari ini di GBP seperti yang sudah saya share juga di grup dan di WhatsApp pagi tadi malam pun sudah saya share. Nah, di sini kita melihat GBP melakukan kenaikan, ya. Sesuai dengan forecastnya, dia melakukan kenaikan rate dari official banks-nya, ya, dari 1,0% menjadi 1,25%. Aktualnya pun sama. Nah, sekarang biasanya kita selalu mendapat entry kalau news, biasanya kalau dia berhasilkan positif ataupun setelah kita baca sentimen dari berita-berita yang telah saya ajarkan sebelumnya itu. Contoh di situ tadi kita sudah membaca sebelum news rilis pun kita sudah tahu bahwasanya GBP akan menguat karena menaikkan rate. Selain itu kita juga baca dari sentimen. Nah, kenapa dia turun? Itu sebab karena sebelum terjadinya news, market telah membuat setup, kenaikan. Dia membuat kenaikan terlebih dahulu. Kenaikannya untuk apa? Dia mau membuat struktur dulu. Ini dia struktur yang mau dia buat, Pak. Ini yang dia buat. Makanya saya nampak peluang. Tadi saya entry di sini jam 3 ataupun jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat. Nah, jadi saya jelaskan dulu kenapa dia terjadi setelah news release di kawasan ini, terjun dia ke bawah, baru dia naik ke atas mengikuti dengan rate yang dinaikkan 1,25%. Ya, tentunya GBP menguat. Nah, dia turun ke bawah itu alasannya sebab market sebelum news itu tadi jam 4 atau jam 3 sore dia membuat kenaikan dengan membuat struktur higher high, ya. Dia membuat boss ataupun apalah yang namanya biasa kita katakan, yang jelas dia membuat struktur kenaikan higher high. Nah, di saat dia membuat higher high itu tadi, tentu dia meninggalkan yang biasa kita bilang imbalance, ya. Seperti ini, imbalance, ada demand yang press, ya, adanya footprint, ya, adanya order yang dia tinggalkan, itu yang dia jemput. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika market membuat kenaikan, dia akan meninggalkan lengan ayun atau yang sering kita katakan imbalance tadi itu, yang perlu dia rebalance. Nah, ketika dia membuat kenaikan dan meninggalkan footprint, ya, atau jejak seperti ini, maka kerap kali dia akan menjemput nantinya. Sekarang saya jelaskan di Hespo
saya jelaskan dulu entry saya, kenapa saya entry tadi dapat peluang di situ sebelum news. Nah, di sini saya melihat dari daily. Oke. Dari daily adanya arah buy, arah kuku buy dan zona entry. Candlestick terakhir ini tidak mampu break MA5 MA10 low untuk membuat arah sell, ya, itu alasannya. Nah, dan di Hespo support dia tidak mampu break. Oke. Nah, tentu sebelum itu kita katakan untuk pelemahan seller, kita cari pendukung yang lain. Nah, di H4 ini awalnya ini adalah momentum sell. Ya, tentu ada re-entry nantinya. Nah, makanya di sini saya turun ke H1 di H1. Di sini ada demand zone yang press. Pak, ini yang saya tandakan. Demand zone yang press, saya tanda pakai horizontal line juga. Kita lihat ke kanan. Ini dia. Dia masuk ke zona ini, ya, tidak break. Itu kuncinya. Dan dia tidak break ketika dia merespon dengan membuat CSR awal buy, dan di sini ada demand. Disitulah saya nampak peluang untuk buy tadi pagi itu. Bertepatan di sini terjadi perpotongan dari MACD. Nah, jadi berdasarkan itu tadi, ya, saya melakukan entry ke time frame kecil. Nah, di time frame kecil di sini di M15 pun ada demand zone. Oke, ada demand zone. Nah, di saat dia membuat demand zone dan retest, nah di sini dia telah membuat higher high, struktur BOS ataupun kenaikan, higher high. Intinya dia melakukan atau membuat struktur kenaikan. Nah, dengan terjadinya breakout ini, tentu dengan disokong dari BBMA tadi ada arah awal buy dan ada demand di sini yang masih press. Nah, disitulah saya melakukan entry. Saya menunggu di area sini. Nah, SL tadi saya letak di bawah sini. Oke, kita lihat entry saya tadi. Udah saya share di status WhatsApp juga. Oke, ini dia. Saya entry di area demand di M15. Oke. Itu dia peluangnya. Saya entry GBP Kanada pun saya dapat. Oke, itu. Oke, itu dia. Sampai di sini saya membuat TP. Ini TP yang saya buat, nampak tuh. Itu TP dari jemput 50% dan saya hold 20%. Kira-kira 2 layer tadi saya hold. Akhirnya dijemput SL plus ya. Nah, SL plus saya waktu itu letakkan di sini. Ya, saya letak SL plus di atasnya. Nah, kenapa dia turun ke sini? Setelah news, itulah tadi di sini dia meninggalkan jejak lagi. Ketika dia membuat lengan ayun ataupun higher high, dia meninggalkan jejak dari break trader itu akan masuk nantinya. Nah, jika dia, nah ini dia alasannya kenapa dia harus turun. Padahal dia membuat kenaikan tadi. Didukung dengan GBP harusnya menguat, karena setelah kita baca sentimen dan hasil rilisnya pun pada jam 6 sore tadi, GBP melakukan penaikan cash rate, naikkan rate dari banknya, official bank. Tentu kalau dia di sini tidak meninggalkan footprint, ya, kenaikan higher high ini dia tidak meninggalkan order ataupun hutang, bisa kita bilang demand, ya. Kalau dia retest naik, itu tandanya dia telah clear. Makanya kalau terjadi news dia langsung naik, itulah kondisinya. Kalau dia telah clearkan, tidak meninggalkan order, tidak meninggalkan hutang, tidak meninggalkan demand, tidak meninggalkan footprint, itu yang dikatakan. Nah,
Disebabkan karena dia meninggalkan order yang begitu banyak, demand yang begitu banyak, saat dia membuat higher high, maka disitulah peluang market akan menutupi. Berhubungan dengan GBP menguat, makanya dia perlu menutup terlebih dahulu, baru dia melanjutkan kenaikan. Itu dia kuncinya. Sama halnya juga ini, meskipun tidak ada news, yang saya entry tadi jam 4 sore atau jam 3 sore, di sini dia membuat kenaikan. Ya. Saya tandakan terlebih dahulu zone demand entry footprint yang saya maksudkan. Di sini pun ada demand zone. Oke, saya matikan. Oke. Kita balik dulu ke M15. Nah, di sini terbentuk struktur higher high. Oke, terbentuk struktur higher high. Terbentuk BOS, terbentuk BMS, break market structure, break of structure, sama saja intinya higher high. Struktur. Ingat, kita selalu entry berdasarkan struktur. Kalau kita lihat ada supply, ada demand dan tidak direspon dengan struktur ataupun setup, ingat struktur itu adalah setup. Ketika terbentuk struktur di area-area entry kita, contoh karena di sini ada di H1 tadi ada demand zone ya di kiri, maka peluang entry yang disokong setelah analisa lain yang kita ambil berdasarkan demand. Ya, demand yang menahan dia di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan kita lihat ada dia merespon. Ini di sini tempat kita entry tadi. Ya. Di H1 saya melihat adanya arah awal buy. Ada demand yang press, ada zonanya rentry pula dari arah awal buy ini tadi. Nah, maka dari itu saya turun di M15 ya. Di M15 kita melihat ada struktur terbentuk higher high. Kita tanda mau di sini nggak apa-apa karena dia tipis, beda tipis. Intinya dia di break, nampak kenaikan. Oke. Nampak kenaikan, kita lihat lagi di H1. Nampak H1 yang menjadi arah awal tadi, meskipun di sini shadow, dia telah membuat struktur. Nampak ini kan supply. Supply telah di break, batal. Ya. Batal dia supply itu, nampak lemah lagi di situ untuk seller. Nah, keluar arah ini ada demand lagi di sini. Ada re-entry dari arah awal buy ini bertepatan dengan demand zone. Itulah sebabnya di M15 saya melihat struktur dan saya tanda seperti ini tadi. Nampak peluang di sini pun terbentuk breaker ya. Nah, di sini, nah inilah tanda-tanda dia meninggalkan order, meninggalkan hutang, meninggalkan demand. Apalagi dia meninggalkan imbalance. Imbalance seperti yang saya katakan sebelumnya, setiap ada imbalance maka perlu rebalance. Nah, di sini dia meninggalkan imbalance nih, nampak nih. Imbalance. Ya. Turun kita di time frame kecil pun ada imbalance di situ. Nampak? Di M1 M5 sorry, kenapa dia turun sampai ke sini? Dia jemput demand yang ini. Selain demand ini di sini ada nampak imbalance, kekosongan. Itu yang dia isi. Itu tanda-tanda jejak dari big trader meninggalkan order ataupun hutang. Nah, Pak, di sini terbentuk lengan ayun atau higher high BMS ataupun BOS. Nah, di saat dia membuat kenaikan ini dia tidak meretest terlebih dahulu. Dia lanjutkan kenaikan, terjadi break di M15 BMS ataupun BOS di M15 naik dia, makanya dia turun sampai ke sini karena ini belum di retest. Waktu dia naik dari sini belum di retest. Itu bentuk dari footprint atau jejak-jejak dari big order ataupun trader-trader besar membuat tipuan untuk trader. Nah, jadi di sini setelah saya jelaskan tadi adanya imbalance, kalaupun kita turun di M1, di sini kita nampak ya, perhatikan ini kotak ini turun di M1. Ya. Di M1. Pak, di M1 pun di sini dia meninggalkan apa nih? Ada demand zone. Oke. Tak pun turun sampai M1 ya.
sampai M5 pun kita udah nampak di situ clear jejak yang dia tinggal. Makanya ingat kuncinya itu, setiap terjadi struktur, kalau dia meninggalkan order, imbalance, hutang, demand, ataupun apapun istilah liquidity, ya, ini contoh liquidity, kalau kita jeli pun ini liquidity, ya, lower low, ataupun bukan lower low, double bottom. Nah, ingat, pernah ada orang mengatakan big order sering menjemput tempat SL retail trader menjadi tempat entry dari big trader. Pernah nggak dengar ayat yang seperti itu? Nah, setiap maksud dari kata-kata ataupun ayat yang seperti itu ialah biasanya kalau kita entry ini kan demand nih, ya kan? Demand, biasanya kalau kita entry di sini berdasarkan demand saja, tidak memahami konsep bagaimana big trader itu meninggalkan order atau melakukan order, maka kita akan entry buy di situ, SL di bawah. Nah, itulah dikatakan kenapa dia SL retail trader menjadi tempat entry big trader. Ini dia. Karena dia meninggal liquidity yang biasa dibilang, atau disimbol S, liquidity equal lows, itu biasa dibilang. Nah, dan imbalance di sini ada demand, itulah tempat menjadi kita entry yang low risk, risiko yang rendah. Nah, jadi yang perlu dipahami ketika kita melihat adanya BMS, ya, ini tips yang saya bagikan untuk student-student semua. Tips, kalau kita mau melihat setiap ada breaker BMS atau BOS higher high, perhatikan ketika dia membuat kenaikan atau break itu tadi, higher high itu tadi, ada tak dia meninggalkan order dari time frame 4. Kita menganalisa itu turun ke M1 pun time frame terendah pun nampak. Kalau kita jeli pernah ingat materi kita mengenai head and shoulders, ya, ini head and shoulders. Nah, tapi kuncinya ini tips yang perlu dipahami. Tentu banyak yang ragu, saya entry di imbalance yang ini atau yang di mana, karena ini ada juga resistance become support. Nyatanya saya dapat entry yang high risk. Kenapa? Jarak SL tentu sangatlah besar. Makanya kuncinya kita multi time frame. Tips yang utama itu pahami setiap terjadi breaker, BOS, BMS, apapun namanya, higher high. Perhatikan ketika dia membuat kenaikan, ya. Ketika dia membuat kenaikan, perhatikan di time frame bawahnya ada atau tidak dia meninggalkan jejak ataupun footprint. Nah, tentu di sini kita nampak nih, ini imbalance yang besar di sini. Oke. Nah, di sini ini lagi lebih jeli, time frame kecil M1, ya. Nih. Di sini. Ini ada resisten. Ketika di break, ya, dia tidak turun ke bawah untuk menjemput imbalance, untuk merebalance dari imbalance-nya ini, kekosongan ini, dan demand ini, footprint atau hutang, ya. Dia tidak menjemput. Dia tidak jemput sebelum melakukan kenaikan. Itu tanda-tanda dia akan jemput nantinya. Makanya kalau terjadi break, dia akan jemput area itu. Kalau tidak, suatu saat dia akan jemput. Itu kuncinya. Nah, di sini demand zone yang besar, ini demand yang kecil, ya. Terjadi break resistance yang ini, break dia ke atas, dan dia tidak retest, ya, tidak langsung turun. Di sini dia turun. Nah, di saat dia turun, coba perhatikan, kita dalam nampak nih di demand yang kecil ini ada imbalance di sini, Pak, kekosongan di area ini antara lower ini dan high yang ini. Itu yang dikatakan imbalance. Jadi untuk soal imbalance ini, biar teman-teman paham, ada video spesial yang sudah saya buatkan mengenai pembahasan imbalance dan rebalance ataupun yang lainnya. Silakan tonton video itu kalau masih belum paham masalah imbalance. Nah, intinya kuncinya setiap ada break, ada nggak dia meninggal order di sini.
kita terjadi BOS, ketika jadi BMS ada nggak dia meninggal order? Kalau ada, maka hati-hati, jangan, meskipun di sini ada demand, hati-hati. Kalau contoh nih, anggap di sini ada demand. Seperti inilah contohnya nih. Nih. Breaker, ya kan? Breaker. Di break di sini ada demand nih. Ya kan? Menjadi demand. Kalau kita entry di sini memang dapat, tapi dia turun lagi. Kenapa dia turun lagi? Itu alasannya karena di sini yang saya jelaskan tadi. Dia di sini membentuk adanya breaker di sini, ada order yang dia tinggal, ada hutang, ada demand, dan ada imbalance kecil di sini yang tidak di rebalance, yang belum di rebalance. Tentu demand yang ini akan lemah untuk kita entry. Ya, untuk yang mencari presisi, kalau teman-teman put entry di sini rasanya sanggup SL di sini, silakan ambil. Tapi kita perlu tahu ya konsep dari mana ataupun jejak atau footprint yang ditinggalkan oleh big order itu, big trader itu tadi. Nah, makanya dia turun ke bawah menjemput demand ini dan retest ya, nge-rebalance yang kecil ini tadi, makanya setelah itu dia naik. Oke. Nah, begitu juga terjadi di ini. Ketika news berlaku, terjadi break nih. News di sini ya. Jam 6 sore tadi yang dekat maghrib. Nah, di sini terjadi breaker. Ya kan? Ketika breaker terjadi, kita nampak ada hutang dia di sini, ada footprint di sini. Dan di sini pun nampak kecil imbalance. Nampak? Itu dari ciri-ciri jejak ataupun order yang ditinggalkan ataupun hutang yang ditinggalkan oleh big trader. Nah, ketika kita lakukan itu sebelum dia retest, maka market nggak akan naik lebih jauh. Kalaupun dia naik, dia satu saat akan jemput mengisi ini. Itu kuncinya. Terjadi BOS, BMS atau higher high, ada di sini, ada tinggal di sini. Kita tunggu di sana. Makanya kalau ada jejak yang seperti itu, nih contoh lagi, ada demand, ada resisten become support. Kan dua nih, resisten become support, ada demand. Seharusnya kan di sini kita lanjut nih. Kalau kita tidak jeli. Nah, inilah kelebihan kepahaman ataupun ilmu yang kita gunakan. Paham kita soal imbalance, paham kita jejak yang ditinggalkan big trader. Nah, sekarang lebih jelas lagi, kita turun time frame kecil. Nah, ini kenapa dia nggak menyentuh ini aja langsung naik? Kenapa dia mesti ke bawah dulu baru naik? Jawabannya di time frame kecil. Perhatikan. Di time frame kecil, kita baca lagi. Seperti yang saya katakan, selalu ingat untuk student-student saya, ingat, struktur is king. Struktur is king. Struktur ketika kita gabungkan dengan BBMA, maka terjadilah power itu tadi. Sekarang nih lihat. Di sini dia membuat ada resisten di break. Pak. Di sini ada resisten di break. Naik. Nah, lengan ayun ini ataupun kain ini dia menaik dengan meninggalkan footprint ataupun jejak ataupun order ataupun hutang. Nampak banyak dia ninggal imbalance nih dekat demand ini. Ya. Dan di sini pun ada imbalance. Dan ada demand yang press pula, yang masih virgin. Oke. Itu alasan dia turun sampai ke sini dulu. Ketika news release di sini, news time release jam 6 sore, terjun dia isi semua hutang nih ataupun order ataupun footprint yang ditinggalkan oleh big trader sebelum melakukan kenaikan. Itulah alasan mengapa dia gonjang-ganjing itu tadi. Gonjang-ganjing karena news GBP harusnya menguat, tapi kenapa malah turun? Itu alasannya. Kalau timbul pertanyaan suatu saat nanti, kenapa ya? Padahal hasil rilis news menguat. Baca sentimen pun sebelum dirilis kita udah tahu bahwa GBP menguat. Tapi kenapa ketika dia turun? Itu dia alasannya.
karena ada jejak ataupun order yang ditinggal. Oke. Nah, di GBP Kanada saya entry tadi pun sama. Nih, ada demand zone di sini ya. Ada double bottom di sini. Nah, double bottom seperti yang saya katakan, double bottom itu liquidity. Makanya dia turun sampai situ. Oke, nanti kita lanjutkan ke sana. Sekarang kita lanjut ke sini dulu. Dia membuat kenaikan. Ya, higher high. Oke. Di saat dia membuat higher high, ya. Ini kalau kita lihat ya, lihat sampai time frame lebih kecil, tak berapa second, karena ini M1 nggak bisa lagi turun. Mungkin di trading view kita bisa lihat ya, di sini kita nampak ada jejak lagi yang ditinggalkan, dan terlebih kalau kita hanya berpadukan di sini pun, di sini ada jejak yang ditinggalkan, ada imbalance di situ. Oke, ada imbalance dia tinggal di sini, ini imbalance, ada demand di situ. Nah, di saat dia terjadi imbalance itu tadi, saya nampak ini ada peluang nih untuk saya masuk. Disokong ada demand di sini di sebelah kiri. Oke, saya tunggu konfirmasi saya tunggu, di sinilah saya tunggu. Saya lihat momentum re-entry. Setelah re-entry, nampak candlestick ini dia tidak mampu membuat arah awal sell. Jangankan momentum sell ya, arah awal sell tidak mampu. Tentu kalau dibuat seperti ini batal setup kita untuk buy, karena demand sebelah kiri dia satu telah di break ya. Ini momentum pun jadi valid, makanya setup tadi itu batal. Tapi berhubungan dia terjadi pelemahan setelah momentum ya, re-entry, no momentum, naik dia buat arah rejection kan, nampak demand Pak. Nah, disinilah saya entry tadi. Nih, arah nih saya udah entry. Kenapa ketika arah saya langsung entry ya, arah kuku di sini meskipun M1 ya, selain dia saya kalkulasikan kalau saya SL di bawah sini resiko saya dapatkan tipis ya, sanggup saya intinya, makanya saya langsung entry. Dan alasan secara teknikal, karena kalau kita lihat di sini kan ada imbalance tadi, ini kecil di sini ya kan, ada demand juga di situ, telah di-clearkan ya, nggak ada lagi footprint, nggak ada lagi hutang di situ dari big trader tuh. Makanya di sini saya langsung entry, nampak dia langsung naik ya kan. Nah, dia kenaikan itu tadi kan ada nih resisten di break ya kan, di break nih. Nah, kenapa dia nggak turun dulu sebelum naik? Kenapa dia langsung naik? Alasannya apa? Karena telah di-clearkan. Nampak nih, ini demand pun udah di-clearkan sama saya. Demand ini tadi udah di-clearkan juga. Jadi nggak ada lagi hutang, nggak ada lagi imbalance yang perlu di rebalance. Itu alasannya. Makanya saya dapat entry dan TP tadi di sini. Nah, oke, nanti saya jelaskan masalah liquidity. Nah, TP tadi saya nih, TP saya tadi di kisaran sini. Kita lihat di M30. Di M30 nampak zona TP saya nih. Saya TP tadi. Entry saya di sini. Ini zona TP saya. Kenapa saya TP di sana? Ya, pas saya nampak ancang-ancang nis juga di jam itu. TP saya letakkan di situ, alasan nih nampak. Nih, kalau kita turun area ini di time frame kecil, di situ kita nampak time frame kecil ada press supply, ada imbalance di situ. Selain dari situ di H4 kita perhatikan kawasan itu adalah ya, H1 ya. Di H1 saya melihat tadi di sini adanya liquidity ya, atau double top. Ingat, double top di mana adalah tempat rata-rata SNR trader dia entry di kawasan situ. Tentu seperti kata-kata yang saya bilang tadi, big trader akan entry di mana SL yang menjadi SL retail trader tempat entry-nya. Nah, inilah dia kartunis.
Ini dia penyebabnya. Kita lihat. Makanya saya letak TP di situ tadi. Nanti saya tengokkan di status saya ada. Sekarang kita lihat dulu di M15 kawasan itu. Pak, nih breaker, ya, breaker. Nampak breaker? Terjadi break di sini, naik dia. Oke, tentu di mana ini nggak ada hutang, ya kan? Nah, kita perhatikan ke kanan dulu sebelum kita lanjut. Kita ke kanan. Nih, kita letak harga tertinggi sebelum news turun. Aduh. Sebelum news turun, kita perhatikan. Nih, kita tandai ya level itu. News di sini. News terjun ya. Nah, kita perhatikan ini, kita geser ke kanan. Nampak? Resistennya ini di time frame kecil, disitulah yang dia clearkan, yang dia isi. Ada rebellion di situ. Pak di sini. Ya, harga tertingginya tadi kita tandakan. Tuh. Ada supply price. Oke. Ada supply price. Nih. Breaker. Ya. Support yang dipecahkan, supply, demand yang batal, di break. Tidak ada satupun yang retest ke area itu masih. Belum ada. Itulah dia. Di M1 lebih jelas. Ada hutangnya di situ. Ya. Ada footprint di situ. Ada jejak yang ditinggalkan oleh big trader. Nah, ini dia. Oke. Ketika terjadi breaker, boss, BMS atau lower low terserah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nih, dia meninggalkan hutang di sini. Supply. Kita geser. Ini dia yang press. Ya. Tuh. Itu dia. Ketika terjadi breaker, ya, break struktur, dia tidak langsung naik dan dia terjun. Tentu di sini ada hutang dia. Itu yang dia jemput. Ketika news itu tadi terjadi, bertepatan pula di atas ada hutang dan di bawah di sini dia ada hutang juga. Sini ada hutang. Oke. Nah, di sini setupnya dapat kita entry nih, hal yang sama nih. Oke. Nah, kita lihat nih, turun dia sampai sini. Apa yang dia buat? Ya, kenapa dia turun sampai sini? Ya, kenapa dia turun sampai situ? Salah satunya adalah karena ada liquidity. Saya tandakan dulu liquidity. Ini liquidity. Ya, ingat support ya, double bottom. Awas. Nih, saya tarik aja ini. Nih, double bottom, ya kan? Tempat entry-nya retail trader. Nah, retail trader SL-nya tentu kan di sini. Nah, makanya tempat entry dan SL-nya retail trader menjadi tempat entry-nya big trader. Ingat ayat itu. Makanya turun dia sampai sini. Kenapa? Perhatikan nih. Nih. M15. Nah, ini dia. Sorry, demand bukan supply. Demand yang press. Pak. Itu yang di retest. Tengok dia 4, cantik kan? Masih di kawasan re-entry. Nih, 1. Oke. Tengok di M5.
nampak demand zone. Oke. Oke. Nah, sekarang gini. Kenapa demand zone ini tak dijemput? Ya. Setelah saya perhatikan, ini dia. Demand M5 ya, bukan di M15. M15 telah dijemput. Demand di M5 nih, kenapa dia tidak dijemput meskipun press ya, engulfing 2 batang candle? Karena tidak ada imbalance di sini. Coba perhatikan. Nih, imbalance-nya nggak ada. Ini telah ditutup. Oke, tidak ada kekosongan. Apa yang perlu di rebalance di M5? Meskipun ada break di sini. Oke, paham ya? Kita lihat di M1. Bisa enggak ya? Waduh, nggak bisa lagi. Oh, bisa nih. Nih. Nampak? Jelas? Nih. Bos kita di sini ya, high-nya di sini. Oke. Ada demand clear, arah awal demand clear, naik reentry juga, ya kan? Ada demand, ya kan? Nah, di sini nampak nih. Kita geser ini, kita lihat nih. Ini imbalance yang dia tinggal. Betul nggak di sini dia nge-retest? Ini yang dia retest. Nih, yang aktif nih ya, perhatikan yang aktif. Betul nggak yang ini? Ini imbalance ya, kekosongan nih, nampak nih kekosongan nih. Itu yang imbalance. Coba kita lihat di M15. Kita geser ke kanan dulu deh. Nih, betul kan? Itu yang dia rebalance, tipis sekali. Dia rebalance. Tengok di M15. Pak, perhatikan kotak seri horizontal line-nya aktif. Ini rebalance di M1 tadi. Oke. Perhatikan. Nah, ingat di setiap adanya liquidity terbentuk double bottom atau double top, hati-hati. Biasanya itu adalah jejak. Kalau kita lihat ada demand di time frame kecilnya, di bawah ini kan demand nih, ada imbalance, itu perlu hati-hati. Itu area akan menjadi tempat big trader akan masuk. Oke. Saya rasa itu aja. Oke, saya tengokkan terlebih dahulu. GU gimana? Ya, sama sesuai ekspektasi. Oke, kita lihat TP saya tadi. Perhatikan TP saya. GA saya TP di situ 50%. 80%, sorry. Kita tengok nih lagi. GCAT, apa? Area yang saya jelaskan sebelum tadi di sebelah kiri. Nah, itu dia jadi area TP saya tadi. GA. Tuh. Oke. Saya rasa itu aja, ya ada lagi ya. Nah, satu lagi tambahan saja supaya lebih kuku aja. Biasa kita menggunakan MACD ini tadi. Perhatikan. Saya pegang ini, perpotongan terjadi ya. Bukit pun menaik. Nah, perhatikan. Ini arah, ini reentry. Boleh jadikan sebagai pengkuku. Oke, penyupport penyokong boleh dipakai MACD ini. Oke.
Saya kasih contoh lain nih, reentry. Nih, perhatikan MACD mengarah ke bawah. Pak, sekarang kita turun di H1. Nah, H1 supply. Oke. Arah tricky, masuk zona re-entry batal. Peluang entry lanjut pun di sini boleh. Turun M15, M30 deh dulu kita lihat. Nah, M30 lebih cantik. Ada supply, arah re-entry. Tak mampu dia membuat momentum, nampak? Tertahan MA50, top BB, rejection yang banyak. Pak, itu tanda-tanda pelemahan buyer. Oke, keluar arah. Lanjutlah nih sampai temperan 1 pun boleh. Oke, tengok M15 boleh juga. Lagi-lagi nih supply, ingat supply. Ya, momentum re-entry, no momentum selepas re-entry ya, jenis re-entry batal. Turun arah langsung jadi momentum re-entry nih, lanjut terkonfirmasi. Oke, turun lagi M1, mau lihat boleh juga. Perhatikan mana nih, tuh mana satu. Oke, naik dulu M15 untuk memastikan. Tuh, tadi kau tadi pekolago ke dan lu pengi rumah lancak jalan rumah kotor pula pikirnya pula lagi bu ini jalan rumahnya mana ya, sebentar. M30. Kita tandain ya pakai vertikal line biar nampak. Ini M5. Oke, nampak. Break struktur. Break struktur terbentuk. Order yang tertinggal lagi-lagi nih. Nampak? Break struktur terbentuk. Ya. Ini ada supply, oke. Supply-nya memang udah di-clearkan kan? Ini nampak imbalance. Ya. Re-entry M15. Tadi. Pak, break struktur di sini. Hutangnya di sini. Jejak big trader tuh di sini. Ya. Imbalance tuh di sini, makanya di rebalance. Oke. Kenapa dia nggak naik sampai sini? Ini udah di-clear. Ini udah clear. Mbak. Nah, sekarang turun M1 biar lebih jelas. Imbalance. Oke, itu dia. Supply. Ya. Oke, saya rasa itu aja untuk review news ini. Ya, nampak cantik sekali GA. Kalau seandainya news tadi tidak saya SL plus di sini, SL saya tetap di sini, saya rasa ada kau ini saya dapat profit. Oke, cantik sekali bukan? Itu dia. Tengok lagi GU, terbang dah kau.
Tengok lagi GJ. Apalagi Euro GBP. Terjun dia dah. GB Card. Lebih target profit saya tadi malahan. Tapi tidak apa-apa, saya udah untung ya, udah untung di sini. Nah, ini lagi saya jelaskan sedikit. Kenapa SL ini kena? Ini sebelum tadi GBP USD saya buat order di sini. Nih. Pending order saya di situ tadi. Saya lupa cut ataupun close pending order. Sebenarnya pending order saya tadi itu selamat. Cuman karena saya letak SL ya. Nih. SL-nya saya dekat kali di sini. Saya pending order di sini. Jemput SL, harusnya SL saya itu di sini tadi. Karena inilah pembelajaran tuh rekan-rekan sekalian. Kalau bisa trading jangan terlalu banyak pair. Kalau umpamanya mau news mau apa, jangan terlalu banyak pair sekali entry. Ya. Karena inilah akibatnya. Terlalu banyak pair jadinya saya kebingungan sendiri sampai lupa saya close entry saya tadi ini. Pak, saya buat pending tadi di sini. Ya. Saya buat pending ya di sini. Ya, saya buat pending di sini di bawah sini tadi. Ya, karena saya lihat di sini ada demand kan. Nah, di sini saya melihat nih ada imbalance di sini. Nah, di time frame kecil ini ada demand lagi di sini. Ini ada demand lagi di sini. Nah, saya buat pending di sini, pending di sini. SL-nya saya letak tipis sekali. Namanya juga news, ya, coba perhatikan ini. Oke, perhatikan. Nih, namanya juga news. Ini pun dah kena saya. Kalau saya letak bawah sedikit tadi nggak akan kena. Tuh. Sebenarnya kalau saya fokus satu pair GU tadi, mungkin saya lebih dapat hati-hati, saya pantau betul-betul, saya analisa betul-betul. Ini karena saya dah terlalu fokus di GBP AUD, GBP CAD, AUD lah yang paling cantik kali tadi. Ini pun nih cantik nih, terbang di habis itu. Karena fokus data pecah, akhirnya ini kena jemput. Tadinya saya ada profit ini sampai 500 akumulasi sama euro yang saya entry ini, Pak. Euro, nah naik pula lagi. Ini sempat saya tengok pelemahan tadi nih di sini. Ini pelemahan dari sini nih. Close-nya tidak mampu membuat arah. Itu makanya dia naik. Oke. Ini saya entry sebelumnya. Nih, saya entry. Kita review sebentar. Nah, nampak? Entry saya tak lari dari arah re-entry. Kalau kalian melihat saya entry henjut, nah dapat dipastikan itu berdasarkan BBMA. Jangan lupa BBMA adalah kompas kita. Ibarat kita tersesat di hutan, layaknya BBMA seperti itu. Dia akan menjadi kompas untuk saya entry. Kalau saya entry henjut berarti ada zona re-entry. Ada yang terbaik dari BBMA. Itu. Oke, nggak apa-apa. Ini maupun kena SL saya udah terserah karena ini entry saya, yang ini entry kedua ya. Entry kedua setelah news kemarin dia naik ke sini ya. Nih, saya kasih review sedikit. Ini ada zona re-entry. Saya review sedikit ya. Nih, ada zona re-entry dari arah awal sell. Oke. Itu alasan saya entry tadi di situ. Nah, turun dia ke H1. Di sini ada breaker, ada imbalance nih. Nah, yang dia isi. Oke. Tapi saya tak langsung entry, saya ambil konfirmasi dulu. Oke, masuk dia arah re-entry. Oke. Re-entry ini saya dah kesan ini akan bakalan batal karena di H4 ada arah dari re-entry. Re-entry dari arah awal ini tadi di H4. Nah, saya tunggu ini jadi batal. Nih kita pindahkan. Ya. Masuk di zona re-entry. Di zona re-entry disinilah saya udah nampak. Masuk di zona re-entry,
ada break dia, support struktur. Arah awal sell di M30 ada di supply di sini. Ini zona re-entry-nya. Ya. Arah awal sell. Nah, sekarang saya turun M15. Di M15 nampak struktur dia bentuk lower low. Di sini nggak ada utang lagi, udah clear. Demand supply ini udah clear sama ini. Nah, naik dia ini ada imbalance di sini yang perlu di rebalance. Ya, ada supply di sini, makanya saya entry di sini. Udah saya cut profit 80% dan saya hold 50%, 20%. Oke. MM 80 50, 80 20. Nah, untuk entry yang di atas ini pun sama. Awal saya entry ini berapa lot totalnya ya? Intinya saya close, saya rasa 20% saya close dan saya kunci log BE. 20 saya hold, 80 saya take profit. Oke. Itu dia. Apa kita biarkan aja karena ini ada potensi untuk swing, mau dia terjun tetap, mau dia jemput SL terserah. Intinya udah saya amankan profit sebelumnya. Oke, saya rasa itu saja. Jika masih ada kendala, masih belum paham juga dengan penjelasan ini, meskipun ini hanya review ya, review dari kelas-kelas atau ilmu dan kepahaman yang kita gunakan selama ini yang saya ajarkan dengan Anda semua. Kalau masih ada keraguan silakan chat saya, japri saya, boleh juga di Telegram, boleh juga di WhatsApp. Oke, saya rasa itu saja, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.